Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Masih tetap semangat? Masih ya? Nah, berapa lama ya kita tidak bertemu ya? Mungkin ada sekitar 2 bulan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik boleh lihat hari ini ibu ada di mana? Coba lihat. Nah, hari ini ibu ada di tempat biasa kita bernyanyi bersama-sama, tempat biasa kita bersama-sama memuji Tuhan, tempat biasa kita sama-sama berdoa. Tetapi hari ini semua anak-anak ibu di rumah harus mendengarkan firman Tuhan, harus berdoa dan beribadah dari rumah masing-masing. Tetapi itu tidak bisa membuat kita kehilangan sukacita ya anak-anak ya. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap gembira, dan kita harus sama-sama berdoa semoga virus yang melanda hampir sebagian besar wilayah di dunia ini, Indonesia bahkan kota yang kita cintai ini, boleh segera ditemukan obatnya, vaksinnya, sehingga virus ini tidak bisa lagi menghalangi kita untuk beraktivitas seperti biasa. Jadi adik-adik bisa kembali sekolah seperti biasa, bahkan bisa datang ke gereja. Kita bisa bersama-sama kembali menyanyi, memuji Tuhan di tempat ini. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari semua adik-adik mempersiapkan hati dan pikirannya. Kalau ada yang masih malas-malasan, yang masih ngantuk-ngantuk, dibuang dulu ngantuknya ya. Mari kita buang ngantuknya, kita buang malasnya. Yang lapar, kita buang semuanya. Mari kita satukan hati kita. Kita akan bersama-sama sebentar saja. Kita mengambil waktu kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Boleh sekarang siapkan Alkitabnya. Ambil tempat yang nyaman, yang aman, supaya tidak terganggu untuk kita beribadah memuji Tuhan. Nah, hari ini walaupun kita beribadah di rumah, kita mau tetap gembira. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kita mau katakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Setuju adik-adik? Setuju ya? Nah, mari kita mengangkat pujian ini dengan semangat ya. Adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Jadi walaupun hari ini adik-adik semua berada di rumah, sekolah dari rumah, gak bisa kemana-mana, tetapi kita harus tetap bergembira di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lebih jauh lagi memasuki ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Meskipun hari ini Tuhan, kami berada di rumah kami masing-masing, kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi hari ini kami sungguh-sungguh kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan hari ini Engkau yang boleh hadir di dalam hati dan pikiran kami, dimanapun kami saat ini berada, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua anak-anak yang boleh saat ini mendengarkan dan melihat siaran ini, mereka dapat bersuka cita di dalam Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Amin. Nah adik-adik masih semangat? Masih dong ya, walaupun di rumah ya, mudah-mudahan semua adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan bagi adik-adik yang mungkin hari ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang lemes, gak enak badan, kita berdoa dari tempat ini semoga semua adik-adik di rumah dapat segera sembuh, dapat segera pulih dari sakitnya sehingga dapat tetap semangat ya. Nah adik-adik, mari kembali kita mengangkat lagu pujian, kita mengangkat satu pujian untuk Tuhan. Mari kita katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Masih ingat lagunya? Masih ya, Ibu yakin dan percaya walaupun adik-adik di rumah hatinya akan tetap selalu memuji Tuhan dan gak boleh melupakan lagu-lagu sekolah minggu kita. Siap ya? Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan semangat. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik ya, apakah tadi pujian ini kita nyanyikan bersama-sama? Anak adik-adik di rumah tetap ikut bernyanyi? Ya, Ibu yakin dan percaya adik-adik tetap ikut bernyanyi ya. Kita harus tetap bernyanyi, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bergembira dan bersuka cita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Apakah semua adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkannya? Siap ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang bercerita tentang berbuah banyak di dalam Yesus. Siap ya? Nah, saat ini tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu mari kita lipat tangan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun hari ini Bapa, kami boleh berada di rumah kami masing-masing, tetapi saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita-Mu. Biarlah Tuhan, cerita yang hari ini akan kami dengarkan, kami simak, itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kecil kami. Terlebih anak-Mu yang akan menceritakan. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat, supaya dia boleh menceritakan cerita ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih semangat ya? Masih ya, pasti masih semangat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang mengatakan bahwa kita harus berbuah di dalam Tuhan. Berbuah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita dengar kata-kata berbuah, apa yang kita pikirkan? Berbuah ya? Apakah dari telinga kita akan tumbuh buah rambutan, lalu di sini ada tomat, lalu ada pisang, ada durian di sini, ada mangga? Bukan seperti itu ya, atau seperti itu? Tidak ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menceritakan tentang sebuah perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kan bagaimana Tuhan Yesus sering menceritakan, menjelaskan sebuah cerita melalui perumpamaan.
apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, Tuhan sering menceritakannya dengan sebuah perumpamaan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan perumpamaan tentang sebuah pokok anggur yang benar. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukannya, adik-adik boleh membacanya ya. Boleh membacanya di tempat duduknya masing-masing. Masih ingat di mana Yohanes? Masih ya? Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Pintar sekali ya. Nah, adik-adik, saya yakin adik-adik di rumah sudah membaca firman ini dengan baik. Ya, kita baca. Kasih kesempatan untuk membacanya dulu di rumah. Baik ya. Nah, membaca firmannya boleh dilanjutkan lagi. Nanti dengarkan dulu. Nah, adik-adik, di sana dikatakan bahwa aku adalah pokok anggur. Pokok anggur. Nah, teman-teman, pernah tidak kita melihat sebuah pohon? Sebuah pohon pernah ya? Saya ada contoh di sini sebuah pohon. Ini adalah pokoknya. Pokoknya ini akarnya ya, teman-teman. Ini pokoknya. Ini ranting-rantingnya dan ini adalah buahnya. Dia menghasilkan buah yang banyak. Menghasilkan buah yang banyak ya. Nah, adik-adik, jika di antara pohon ini yaitu ranting-rantingnya patah seperti ini, patah seperti ini ya, teman-teman. Dia sudah patah seperti ini. Apakah kemudian pohon-pohon ini bisa berbuah lagi? Tentu nggak bisa ya, adik-adik ya, anak-anak ya. Pohon mempunyai ranting-ranting, dan ranting-ranting inilah yang menghasilkan buah-buah. Jika rantingnya patah atau lepas dari pokoknya, maka ranting-ranting ini tidak akan bisa menghasilkan buah lagi. Dan biasanya tuannya atau saya, pemilik pohon ini, saya akan membuang ranting ini ke tanah, lalu saya akan membakarnya ya. Bagaimana dengan ranting-ranting yang lain? Ketika saya melihat ranting-ranting ini, oh ini ada ranting yang sudah rusak, maka saya akan memperbaiki, saya memperbaiki yang rusak, disiram kembali, dipotong mana yang tidak baik, lalu kemudian saya harapkan akan kembali berbuah yang banyak ya. Nah, demikianlah dengan Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada saya dan kepada anak-anak semua di rumah. Bagaimana katanya Yesus adalah pokok anggur yang benar. Loh, Yesus adalah pokoknya. Lalu kita siapanya? Saya, anak-anak semuanya adalah ranting-rantingnya. Nih, ranting-rantingnya seperti ini. Nah, kalau begitu kita adalah ranting-rantingnya ya. Kita adalah ranting-rantingnya. Apakah kita, ranting-rantingnya ini ingin berbuah? Oh ya, tentu kita akan berbuah dan ingin berbuah. Pemiliknya yaitu Bapa kita, Tuhan kita pasti menginginkan kita berbuah. Tapi buah-buahnya bukan seperti tadi ya anak-anak. Bukan berbuah mangga, lalu dari telinga saya tumbuh mangga, dari telinga saya tumbuh rambutan, atau di tangan saya tergantung-gantung ada buah pepaya. Bukan seperti itu yang dimaksud ya. Ingat bahwa Yesus menceritakan ini adalah sebuah perumpamaan, contoh ya. Nah, Yesus mengumpamakan kita adalah rantingnya, seperti anak-anak ibu di rumah. Yesus menginginkan kita berbuah. Buahnya apa ya Bu ya? Iya, buahnya adalah sikap-sikap baik, sifat-sifat baik yang kita hasilkan di dalam hidup kita. Sikap seperti apa ya? Masih ingat dengan buah-buah roh? Masih ya, ada nyanyinya.
Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah yang ingin Tuhan tumbuh dari kita. Kita adalah ranting tadi, supaya kita boleh menumbuhkan buah-buah yang baik tadi. Lah, jadi gimana dong Bu? Kalau saya atau anak-anak Ibu di rumah lepas dari pokoknya seperti ini. Lepas, lalu jatuh, apa yang akan terjadi? Kalau kita ranting-ranting ini lepas dari pokoknya, lepas dari pokok tadi, lepas dari Tuhan, maka kita akan jatuh dan mati. Kenapa kita jatuh dan mati? Karena kita sudah lepas dari pokok tadi ya teman-teman ya. Kita sudah lepas dari Tuhan kita. Kita sudah jauh. Kita tidak lengket lagi ke pohonnya. Oh, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lengket ke pohon itu? Bagaimana caranya, Bu? Caranya adalah kita harus hidup di dalam Tuhan, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak jatuh, kita tidak patah, kita tidak lepas, kita tetap melekat pada pokok kita, yaitu Tuhan. Wah, susah dong? Tidak susah. Tetap susah, Bu. Tetap susah kalau iblis tetap menguasai hati dan pikiran kita. Nah, sekarang apakah anak-anak di rumah mau menjadi ranting-ranting yang berbuah? Mau? Mau ya? Mau menjadi ranting yang melekat pada pokoknya? Mau. Mau menjadi ranting yang berbuah? Mau. Untuk itu, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan, supaya kita boleh menghasilkan buah-buah yang banyak. Buah-buah apa? Yaitu menghasilkan sifat-sifat yang baik di dalam kehidupan kita. Tentu adik-adik semua sudah tahu bagaimana caranya supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan ya. Hidup di dalam Tuhan, kita boleh rajin mendengarkan nasihat dari papa mama. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, walaupun saat ini seperti sekarang kita mendengarkannya hanya dari handphone saja. Kita berdoa, kita bernyanyi, kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, demikian hari ini firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Marilah kita menjadi ranting yang boleh melekat pada pokoknya ya. Kita adalah rantingnya dan Tuhan adalah pokoknya. Baik adik-adik, demikian firman kita hari ini. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mengangkat satu pujian tadi, yaitu kasih sukacita. Bisa semua ya, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baik, mari kita lipat tangan, kita bersatu kembali di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ceritamu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah cerita ini boleh hamba-Mu lakukan, dan anak-anak yang boleh mendengarkan di rumah juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi ranting yang patah, yang jatuh dan menjadi ranting yang dibakar, tetapi kami boleh menjadi ranting yang melekat pada Engkau ya Bapa, yang tumbuh dan berbuah yang banyak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu boleh senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Nah, adik-adik di rumah, anak-anak ibu semuanya, hari ini ibadah kita boleh selesai di sekolah minggu, tetapi ibadah kita dengan Tuhan kita harus tetap lanjutkan di rumah kita masing-masing. Nah, kita mau menutup ibadah kita hari ini, kita mengangkat lagu pujian Sayang Disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan doa Bapa kami, dan setelah itu kita katakan, Bapa, terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa supaya apapun yang terjadi pada saat ini, Tuhan segera boleh pulihkan dan kita boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Biarlah semua anak-anak ibu di rumah tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, tetap sukacita dan tetap stay at home. Bye-bye.